Oke, kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana cara untuk menginstal R yang akan kita gunakan dalam kegiatan praktikum ekonometrika. Untuk kegiatan ekonometrika nanti kita akan menggunakan R Studio, dan untuk itu kali ini kita akan membahas terkait dengan software apa saja yang harus kita install supaya kita nanti bisa dengan mudah melakukan tutorial, melakukan replikasi dari kegiatan praktikum ekonometrika nanti ke depan. Untuk itu saya akan menunjukkan cara menginstal R dan R Studio. Sebenarnya apa sih bedanya antara R dengan R Studio? Nah, di sini kita coba download dulu dua buah software pendukung kegiatan tutorial nanti. Pertama adalah download daripada R, dan yang kedua adalah download daripada R Studio. Nah, apa sih R Studio dan apa itu R? Kalau R itu sendiri sebenarnya kita bisa cari bahwa R adalah bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman untuk analisis statistika lebih banyak ya. Tapi di sana di dalamnya itu banyak bahasa-bahasa pemrograman, dan kalau misalkan kita memahami apa yang di dalamnya, tidak terbatas untuk analisis statistik atau ekonometrika. Kemudian apa sih R Studio? Kalau tadi R itu adalah lebih ke bahasa pemrograman, kalau R Studio itu adalah sebenarnya suatu perangkat lunak yang membantu kita untuk mempermudah melakukan pemrograman. Jadi banyak orang-orang yang melakukan penginstalan itu ada yang hanya R saja, ada yang R Studio saja. Kalau misalkan kita melakukan penginstalan R saja, itu kita bisa melakukan analisis ekonometrika atau yang lainnya. Nah, tetapi kita punya kelemahan bahwa dengan hanya menggunakan R saja, itu kita punya beberapa keterbatasan, di mana R itu hanya berupa Windows-nya sangat terbatas, tampilannya sangat terbatas, dan kemudian bagaimana kita menampilkan data atau menampilkan hasil itu kita perlu mengetik perintah-perintah tersendiri, gitu kan? Bagaimana cara menampilkan data, menampilkan output. Nah, oleh karena itu kita perlu adanya bantuan daripada R Studio. Nah, di sini kalau misalkan ada juga orang yang install hanya R Studio-nya saja. Nah, kalau tadi misalkan kita hanya menginstal R, kita bisa melakukan analisis ekonometrika atau analisis yang lainnya, statistik yang lain. Tapi kelemahannya hanya di tampilan, dan kita perlu benar-benar memahami sintak-sintak perintah-perintah untuk melakukan sesuatu. Untuk melihat data ada perintah tersendiri, untuk menampilkan output ada tersendiri. Nah, ada yang orang hanya menginstal R Studio. Nah, kalau kita hanya menginstal R Studio, itu tidak ada engine-nya, tidak ada bahasa pemrogramannya. Itu hanya lebih ke bagaimana manajemen input data, bagaimana manajemen perintah-perintah, dan bagaimana manajemen untuk melihat output seperti apa, data disimpan di mana. Itu adalah software yang mempermudah kita untuk melakukan analisis di dalam R. Oke, untuk download R dan R Studio itu berbeda-beda ya. Nah, kalau misalkan di sini kita cari download R. Nah, di sini kalau kita lihat R sebenarnya sudah ada yang versi 4.3, tapi setelah dilakukan analisis, saya coba download R versi 4.03, tapi sepertinya belum stabil, sehingga lebih baik download aja R 402-nya. R itu adalah yang bahasa pemrograman yang open source, gratis, dan ada untuk Windows ataupun untuk Mac. Nah, untuk Windows, kebetulan untuk Windows kita download aja di sini. Nah, kemudian selain software R, kita juga harus download R Studio. Nah, untuk R Studio di sini banyak versinya, ada yang versi untuk desktop ataupun untuk server. Untuk desktop ada yang free, ada yang berbayar. Untuk server pun seperti itu. Nah, untuk analisis ekonometrika yang sederhana,
sebenarnya cukup dengan yang versi free, versi gratisnya. Oke, kita download saja. Dan kemudian untuk Windows, nah di sini ada yang untuk Mac sama yang lain-lain, kita download saja. Nah, di sini saya sudah mendownload software untuk R dan R Studio. Oke, saya sudah mendownload sebelumnya. Kita cek di downloadan ini. Nah, ini adalah R-nya dan ini adalah untuk R Studio-nya. Nah, oke, kita install saja. Bagaimana caranya install R? Itu sama seperti biasa. Terlebih dahulu kita harus install R ya. Nah, di sini next, kemudian next. Ya, default aja lah ya. Nah, kemudian kita install. Ini cepet ya. Dan dia secara keseluruhan softwarenya adalah 85 MB. Nah, kalau misalkan R, kita hanya menginstal R, kita sudah bisa melakukan analisis dengan bahasa-bahasa pemrograman ya. Nah, kalau misalkan kita menginstal MATLAB, itu dengan sekali install, itu bahasa pemrogramannya sudah ada, dan kemudian untuk manajemen tampilannya sudah ada juga. Sehingga kalau misalkan mau pakai MATLAB, ya yang berbayar itu, dan filenya cukup besar. Nah, tapi di sini kita akan sangat dibantu dengan R yang gratis gitu kan. Oke, kita cek apakah R ini sudah terinstall. Kita cek software apakah sudah ada R-nya. Oke, oh ini sudah ada nih ya. Ini R versi 64. Nah, jadi kalau misalkan pakai R, itu Windows-nya bentuknya hanya seperti ini. Jadi perintah-perintahnya ada di bagian sini. Nah, untuk mempermudah dengan apa tampilan dengan software R seperti ini saja, kita sudah bisa melakukan banyak hal. Tetapi untuk mempermudah kita, lebih baik kita install saja R Studio-nya. Nah, sehingga nanti kita akan bisa lebih mudah memahami pemodelan-pemodelan dengan menggunakan R yang dibantu oleh R Studio ini. Nah, sama seperti tadi, ya kita pakai shortcut aja ya nantinya. Ini adalah sedang instalasi R Studio. Untuk tutorial nanti kita sudah punya beberapa algoritma untuk estimasi OLS segala macam. Kita coba buka sambil nunggu ya. Kita coba perhatikan progresnya sudah sampai mana. Progresnya masih berproses ya, masih berproses. Oke, kita coba perhatikan untuk tutorial ke depan. Kita nanti akan udah selesai ya. Nah, kalau kita cek di sini, nah kita kembali ya, kita kembali. Oke, di sini kita cek. Nah, di sini sudah terinstall R Studio. Jadi mestinya kalau kita sudah install R Studio, tampilannya nanti akan sedikit berbeda dengan R. Kalau kita perhatikan di R itu kita tidak punya bagian-bagian seperti ini. Nah, kalau misalkan di R Studio ini perintah-perintah ini kita tampilkan di sini, dan kemudian ini adalah hasil output, dan nanti data-data segala macamnya akan disimpan di sini. Dan kemudian kita juga bisa melihat library segala macam yang ada di dalam R. Ya, package-nya seperti apa. Ini akan mempermudah kita bekerja. Coba kita bandingkan dengan tampilan R ya. Tampilan R. Nah, kalau R itu bentuknya seperti ini. Jadi kita bekerjanya di sini, dan kemudian kalau misalkan kita sudah melakukan analisis, kita ingin melihat data, itu kita harus memerintahkan dengan sintak-sintak tertentu. Oke, untuk proses instalasi cukup sekian. Sampai ketemu di tutorial berikutnya.
Salam.